katakanlah saya jadi gubernur, ada satu program yang sangat menarik yang bisa membuat masyarakat mendapat pendapatan. Apa itu programnya? Aceh baru saja diumumkan menjadi daerah termiskin di Sumatera ya. Ini kembali, artinya beberapa tahun sebelumnya kita juga dapat julukan. Bukan julukan ini malah memang hasil dari rilis resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Kaitannya apa dengan ahli kemiskinan? Ini suatu hal yang lucu menurut saya. Dulu pernah saya ditanya oleh seorang rekan, kebetulan dia mencari tenaga ahli. Dia tanya ke saya, Pak Nijar, apakah Bapak ada kenal dengan seorang ahli kemiskinan? Kami perlu tenaga beliau untuk mungkin mereka punya sebuah rencana kan. Nah, dari dalam hati saya bingung gitu. Ahli kemiskinan, apa itu ahli kemiskinan? Contohnya begini, kalau ahli bangunan, dia bisa bikin bangunan kan. Dari nggak ada bangunan dibikin bangunan, atau kalau bangunannya jelek dibuat jadi bagus. Kalau ahli mekanik kendaraan bermotor, dia akan memperbaiki kendaraan bermotor dari rusak menjadi bagus, atau dari nggak bisa sama sekali menjadi bisa. Kemudian lagi kalau ada ahli kesehatan, dia akan mengobati orang dari sakit menjadi sembuh, menjadi pulih. Kalau ahli kemiskinan itu apa itu? Berarti membuat orang-orang menjadi lebih miskin. Nah, ini sebuah hal yang unik. Apakah gara-gara banyak ahli kemiskinan beredar di Aceh, makanya Aceh bertambah miskin? What? Ini jadi pertanyaan, walaupun ini terkesan kayak lucu-lucuan, tapi jadi pertanyaan bagi saya. Seharusnya di Aceh ini bukan ahli kemiskinan, tapi ahli-ahli di bidang yang lain. Apakah ahli pertanian, ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli kesehatan, yang mana semua ahli-ahli ini ya bekerja sama bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Aceh. Penyebab kemiskinan di Aceh banyak ya, banyak hal menjadi penyebab kemiskinan di Aceh. Saya belakangan percaya bahwa tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab suatu hal. Misalnya kemiskinan ya, orang-orang banyak berkata, wah ini kemiskinan nih pemerintah nggak peduli, orang nggak mau keluarkan zakat, tidak ada lapangan pekerjaan dan sebagainya ya. Pada intinya, kenapa mereka dikatakan miskin? Karena mereka nggak punya pendapatan. Pendapatannya minim, pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Seperti ini ditetapkan garis kemiskinan adalah jika mereka punya pendapatan di atas 617.293 ya, rupiah. Ini sendiri sangat rendah. Nah, artinya kalau kita punya pendapatan 700.000 atau 650.000, kita nggak miskin. Padahal faktanya juga miskin sebenarnya kan. Jadi ini semacam utak-atik angka gitu ya. Bisa jadi kalau saya bukannya suudzon ya, tapi bisa jadi kalau ada pingin, oh nih angka kemiskinan jangan terlalu banyak lah, nanti kelihatan Aceh nggak enak dilihat orang. Ya udah, garis kemiskinannya itu diturunkan supaya yang di bawah garis kemiskinan menjadi lebih banyak. Nah, artinya ini kan masalah pendapatan. Mereka punya pendapatan tapi pendapatannya sedikit, lebih sedikit. Nah, atau ada pendapatan ya tidak ada pendapatan sama sekali. Penyebab kemiskinan karena mereka tidak punya pemasukan. Ya, siapapun yang tidak punya pemasukan tetap maka akan jadi miskin. Nah, ini yang menjadi PR, bagaimana orang diberikan pendapatan tetap ya. Kalau kita di Indonesia kan biasanya pendapatan tetapnya itu berbasis bulan, setiap bulan. Nah, kalau mereka punya pendapatan tetap setiap bulan, itu mudah-mudahan kemiskinan pelan-pelan itu akan bisa dihapuskan. Kenapa? Gini, jika orang punya pendapatan, pertama, pendapatan tetap nih ya, bukan pendapatan yang sekali-sekali, mereka tuh ada rasa aman gitu. Ada rasa aman ya, mereka bisa belanja untuk bulan ini, dan mereka juga untuk bulan depan mereka sudah terpikir nih, karena bulan depan akan ada penghasilan sekian-sekian. Kalaupun nanti mereka nggak punya pendapatan, mereka bisa pinjam ke orang lain, ya kan? Dan orang lain kemungkinan juga percaya kepada si peminjam. Kenapa? Karena si peminjam punya pendapatan. Jadi dia ada rasa trust pada peminjam, dan karena ada rasa trust, jadi relatif lebih mudah bagi si peminjam. Kemudian lagi jika dia butuh modal untuk usaha, ya kan? Kalau kita pergi ke perbankan, itu kan perbankan akan minta berapa pendapatan Anda itu. Nah, jadi orang-orang miskin juga nggak perlu nunggu bantuan-bantuan. Ya, kalau sepanjang dia punya pendapatan, dia silakan aja pergi ke perbankan, ini pendapatan saya, ini syarat-syarat ya. Mudah-mudahan nanti pihak perbankan bisa memberikan modal kepada dia. Nah, itu dari sisi pendapatan ya. Artinya pendapatan ini kan dari berbagai banyak hal ya, apakah ekonomi, bisnis, budaya dan sebagainya, atau jasa. Nah, seperti itu. Intinya pendapatan masyarakat Aceh harus ditingkatkan. Bukan pendapatan 1-2 orang, tapi masyarakat Aceh secara umum lah, secara keseluruhan. Di sini kan
kan tadi bagaimana mengurangi kemiskinan di Aceh. Tadi sudah saya sampaikan ada kesenjangan pendapatan di antara masyarakat Aceh. Kalau kita lihat di kota-kota di Aceh, misalnya Banda Aceh, Sumawwe, atau Langsa, kalau kita berkeliaran di kota itu rasa-rasanya nggak mungkin lah Aceh menjadi termiskin di Sumatera. Mobil mewah berkeliaran di jalan-jalan ya, ada Innova, ada Lexus bahkan ada 1-2 kan. Terus ada apa yang terbaru itu ya? Macam-macam lah. Nanti kalau saya sebutkan semua jadi channel review mobil ini kan. Nah, artinya kemudian lagi di kafe-kafe juga ramai ya, di mana-mana ramai orang duduk. Ya kan? Artinya mereka bisa membelanjakan uang. Kemudian kenaikan harga BBM ternyata tidak begitu pengaruh terhadap perekonomian, terhadap kegiatan ekonomi. Ini kan ada kesenjangan. Di kota-kota penduduk masih ada akses untuk mendapatkan pendapatan yang berlebih, ya kan, karena mereka bisa kaya. Sementara di desa-desa, di pedalaman Aceh Utara kah, di pedalaman Pidi, mungkin di pedalaman wilayah tengah Aceh, itu masih banyak sekali orang miskin karena mereka tidak punya akses ke sumber-sumber ekonomi. Nah, untuk bisa memperkecil kesenjangan ini, makanya pendapatan ini kan harus didistribusikan lebih merata. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya ada seseorang dia mengendarai mobil, kita katakanlah mobil mewah sekarang apa itu ya? CR-V atau HR-V. Itu satu mobil mungkin 500 juta yang baru. Dia sendirian naik mobil 500 juta. Kalau kita bayangkan dia sedang ada di dalam duit 500 juta berkeliaran di jalan-jalan ya. Sementara ada orang lain, orang miskin, mungkin hanya jalan kaki atau naik sepeda yang harganya cuma ratusan ribu. Nah, di sini kan nampak kesenjangannya ya, kesenjangan yang kaya sama yang miskin. Bukan berarti yang kaya ini nggak boleh naik mobil, tapi ini ada terjadi kesenjangan yang sangat kasat mata. Nah, kesenjangan ini kan harus kalau istilahnya gapnya itu luas, jadi harus semakin lama harus semakin didekatkan antara yang kaya dan miskin. Ini sangat sangat membantu mendukung perekonomian karena gap antara kaya dan miskin tidak terlalu besar ya. Jadi semua orang menerima fasilitas. Yang kaya bisa dapat fasilitas kesehatan misalnya, yang miskin juga bisa dapat fasilitas kesehatan ya. Yang kaya bisa dapat pendidikan, yang miskin juga bisa dapat pendidikan. Ini bukan yang terjadi seperti sekarang, gapnya terlalu luas. Padahal kalau tadi yang orang-orang yang mendapat akses pendapatan yang besar itu, kalau mereka ya mau saja bukan berbagi sih, maksudnya akses ke mereka ini dibagi juga ke yang lain, ya kan? Mudah-mudahan pendapatan masyarakat Aceh akan semakin merata. Ini kan sekarang kan di daerah kota ada orang-orang dengan beberapa sumber pemasukan ya. Dia juga saya nggak berani sebut nama pekerjaannya nanti semacam ada sentimen. Misalnya dia juga pekerjaan A, dia juga dapat pekerjaan B, dapat pekerjaan C, dapat pekerjaan E. Waduh, banyak sekali dia dapat sumber pemasukan. Sementara ada orang lain mungkin untuk dapatkan satu pekerjaan aja nggak dapat. Nah, kenapa nggak tadi yang banyak sumber pendapatan itu bisa di-share lah ya? Bukan dia yang men-share, tapi yang memberi pekerjaan ini men-share kepada yang lain-lain. Sehingga dapatlah pendapatan yang seimbang antara berbagai masyarakat Aceh. Nah, ini salah satu ya sebenarnya. Sebenarnya kita nggak bisa mengerjakan pengentasan kemiskinan hanya melalui satu sisi, harus dari semua sisi. Tapi memang ada prioritas wilayah-wilayah prioritas yang dikerjakan terlebih dahulu untuk mengentaskan kemiskinan. Kaitan antara kemiskinan, politik, dan pemimpin itu sangat erat sekali. Bukan hanya di Aceh atau di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Setiap sistem perpolitikan yang bagus menghasilkan pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus akan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Nah, di Indonesia atau di Aceh, ini ada yang salah. Perpolitikan yang nggak bagus menghasilkan pemimpin yang buruk. Pemimpin yang buruk menciptakan masyarakat yang miskin. Makanya ini sistem perpolitikan ini juga harus diubah. Politik kan pada hari ini adalah politikan dagang sapi istilahnya atau transaksional. Siapapun yang mau jadi pemimpin melalui jalur politik, dia harus bertransaksi dengan partai politik, ya kan? Kalaupun dia bagus, misalnya saya katakanlah saya seorang yang bagus dalam pemimpin, tapi saya nggak bisa melobi partai politik, ya, saya nggak bisa mendekati cukong-cukong kaya, saya juga nggak akan dicalonkan. Kalau saya yang tidak dicalonkan, ya tidak ada yang pilih kan. Sementara ada mungkin orang-orang yang kita lihat dari segi kapasitas lemah, tapi dia punya kedekatan dengan politik dan dia bisa bernegosiasi dengan cukong-cukong, kan? Dia akan dicalonkan oleh partai politik, ya, kemudian dicalonkan oleh politik dengan dana yang besar, dia akan mengkampanyekan dirinya, memoles dirinya, menciptakan citra-citra yang bagus pada dirinya sehingga masyarakat pun memilih. Tapi ketika dia sudah terpilih, ya tentu kan
Yang tadi cukong-cukong tadi, yang teman-teman tadi, yang tim ses tadi kan harus didahulukan. Nah, ini terus seperti lingkaran setan, terus terjadi sehingga ya masyarakat pun menjadi terabaikan. Sebenarnya masyarakat juga tahu hal ini terjadi, cuma masyarakat mungkin karena keterbatasan pemikiran, keterbatasan dan lain sebagainya ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saran saya, sistem politik ini harus diubah, politik di mana bisa menciptakan orang-orang yang berkualitas menjadi pemimpin. Seandainya saya jadi pemimpin di Aceh, katakanlah saya jadi gubernur, program yang saya jalankan itu banyak ya program pendidikan, program kesehatan dan sebagainya. Tapi saya melihat ada satu program yang sangat menarik yang bisa membuat masyarakat mendapat pendapatan. Apa itu programnya? Menjadikan dalam setiap satu keluarga satu orang punya pendapatan tetap. Satu keluarga, satu orang punya pendapatan tetap. Apakah dia itu PNS, ataukah dia itu pekerja swasta, atau apalah gitu. Karena jika dalam satu rumah tidak ada orang yang punya pendapatan tetap, maka rumah itu akan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Ini seperti saya katakan tadi di awal, kalau tidak punya pendapatan tetap, maka sangat riskan sekali ya. Walaupun nanti diberikan bantuan-bantuan zakat, sedekah, donasi apapun, itu mereka tidak akan bisa lepas dari kemiskinan. Karena bantuan-bantuan tadi itu kan sifatnya hanya parsial ya, sifatnya hanya seketika. Sementara orang-orang butuh makan, minum, sekolah itu setiap hari. Sementara kalau yang bantuan-bantuan tadi itu kan sekali-sekali. Setelah bantuan selesai mereka mau apa? Kalaulah saya jadi pemimpin, saya ingin membuat satu keluarga harus ada satu pegawai di situ. Apakah pegawai swasta ataupun pegawai negeri. Karena si pegawai inilah nanti yang akan menopang keluarganya itu hingga minimal ya jadi sejahtera lah itu. Kita bilang nggak kaya-kaya tapi ya bisa sejahtera. Dan mereka juga jika di keluarga itu ada yang pegawai, itu kan harkat atau martabat keluarga itu kan jadi naik gitu. Dengan harkat martabatnya naik, orang-orang pun jadi respect lah. Karena di dalam masyarakat kita, sosial ini kan ada respect ya antara setiap orang. Respect ini yang membuat harga diri meningkat, kepercayaan diri meningkat, dan sebagainya. Saya rasa itu penting. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.